Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazar Gunawan dengan NIM 2111016210010 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil program coding yang telah saya buat untuk program Python untuk deteksi bis gunakan metode LBP Local Binary Pattern dan SVM yaitu Support Vector Machine. Dan tugas ini adalah sebagai tugas pengganti. Baik, saya akan membuka PPT-nya terlebih dahulu. Di sini terlihat saya membuka PPT. Nah, dan di sini saya menggunakan aplikasi kode editor yaitu PyCharm dan program coding yaitu Python. Nah, di sini ada data kelas, tapi sebelum kita masuk ke data kelas, kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu LBP dan SVM itu apa. Di sini, seperti yang kita ketahui bahwa local binary pattern ini adalah sebuah metode untuk mengekstraksi fitur dalam pengenalan pola. Nah, metode ini berfokus pada analisis tekstur citra dengan perhatikan pola lokal di sekitar setiap pixel itu. Nah, LBP ini menggambarkan setiap pixel dalam citra dengan pola binary yang merepresentasikan perbedaan intensitas pixel tetangganya terhadap pixel referensi gitu. Nah, pola binary ini kemudian digunakan histogram yang merepresentasikan distribusi eksternal citra. Dan selanjutnya yaitu SVM, Support Vector Machine. Ini adalah sebuah metode bagaimana caranya kita mengklasifikasikan hasil dari ekstraksi fitur yang telah kita buat tadi. Nah, uh, algoritma ini untuk mencari hyperplan. Hyperplan yang optimal untuk menghasilkan dua kelas data yang berbeda. Hyperplan sendiri itu kita melulu harus dua kelas dan tidak bisa tiga kelas terlebih gitu. Nah, hyperplan ini dipilih sehingga jarak terdekat antara data pelatihan dari kedua kelas disebut sebagai vektor dan hyperplan itu sendiri. Nah, SPM untuk klasifikasi data. Seperti mata kuliah kita itu pengolahan citra terminal pola. Baik, mungkin kita masuk ke datanya. Di sini ada data kelas bus. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian ekstraksi fitur, maka kita harus menentukan dulu data kelas bus atau dataset busnya. Di sini ada bus yang kelas kita cari di Google. Saya cari random dan saya membuat gambar resize gambar ini sehingga ukurannya sama semua yaitu 100 ke 100. Selanjutnya ini ada data bukan bus. Di sini saya membuat data yang bukan bus, data bukan bus, dan di Google juga saya mencarinya di Google Random dan meresize ukuran ini sehingga ukurannya menjadi 100 kali 100 seperti itu. Nah, data set 2 ini nanti akan dimasukkan ke bagian kode SPM sehingga kode nanti akan dapat membedakan seperti itu. Nah, di sini ada juga data uji bus, di mana nanti data uji bus ini akan kita masukkan ke program codingnya, sehingga program codingnya ini nanti akan dapat menentukan yang mana bis, yang mana bukan bis, begitu. Di sini ada program Python-nya, tapi mungkin langsung masuk ke bagian PyCharm-nya seperti itu. Saya stop share dulu.
Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi editor yaitu PyCharm. Di sini saya gunakan import OS, import NumPy, eh, dan import-import yang lain untuk digunakan di program Python ini ataupun program deteksi BIS dengan LBP dan SVM. Kenapa menggunakan banyak sekali library? Karena hal ini dibutuhkan untuk pemrosesan data seperti itu. Baik, di sini pertama kita akan masuk ke bagian LBP, Local Binary Pattern, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, sesudah kita mengumpulkan data, maka kita masuk ke bagian LBP-nya. Dan di sini kode untuk menghitung histogram LBP dari citra grayscale. Nah, jadi teman-teman di sini awalnya kode itu akan masuk ke sini. Kita tentukan dulu labelnya. Mulai di sini kan kita menentukan labelnya, yaitu label ini mempunyai nilai array yang mana array ini nanti akan dimasukkan bukan di sekolah atau di sekolah. Nah, di sini kita akan mengambil gambarnya itu sesuai dengan folder yang kita taruh di sini. Uh, kita masuk ke bagian sini dulu. Di sini image path, yaitu folder path plus file name, yang mana artinya adalah folder path ini adalah dataset path ini plus label. Nah, lalu kita masuk ke image ini, di mana artinya kode ini jelaskan bahwa gambar akan dibaca, lalu gambar akan diubah menjadi grayscale. Nah, sebelum masuk ke LBP ini, maka gambar yang udah di grayscale ini dijadikan menjadi data integer seperti itu. Kenapa? Karena untuk pemrosesan di bagian histogram LBP-nya. Di sini, di bagian fungsi ini, dia akan menjalankan bagian ini. Sehingga hasil nilai histogram LBP ini akan dikembalikan menjadi LBP menjadi atau dimasukkan ke variabel LBP his ini. Lalu LBP his ini akan dimasukkan ke array features dan labelnya akan dimasukkan ke labels ini. Nah, lalu di bagian baris 46 sampai 48 ini adalah kode untuk mengubah fitur dan label menjadi array nanti. Gitu. Jadi array tadi diubah menjadi array NumPy seperti itu. Nah, lalu di baris 50 ini, 5051 ini menjelaskan tentang membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Jadi dataset yang kita kumpulkan tadi dibedakan, dibagi menjadi data latih dan data uji. Yaitu extrain, extest, train, test gitu. Nah, di sini ada fungsi train test nya. Kita mendapatkan ini karena mengimport library. Nah, lanjut ke bagian 53 sampai 55 baris ini adalah kode untuk melatih model SVM, di mana kita menggunakan SVM kernelnya linear, seperti itu. Lalu di bagian 57 dan 5758 ini untuk prediksi kelas dari data uji. Jadi kelasnya akan diprediksi dari data uji yang dimasukkan. Gitu. Lalu di sini menghitung akurasi. Kode ini menghitung akurasi
dan nanti akan memunculkan print akurasinya berapa seperti itu. Nah, di sini kode ini menjelaskan eh, tentang pengambilan pengambilan gambar dari kode data uji. Nah, di sini adalah kode data uji. Lalu baris 67 sampai ke bawah ini mengambil eh, data uji tadi, lalu akan dimasukkan gambar data uji ini ke variabel test image yang berisi nilainya range. Lalu bagian ini berfungsi untuk membuat eh, gambar yang nantinya akan muncul sebagai output seperti itu. Nah, setelah eh, eh, kodenya ini diproses di metode compute LBP histogram, yaitu yang ini tadi, ini, maka nilainya akan di-return ke LBP his ini, lalu akan muncul label prediksinya apa, lalu diprintkan gambarnya dan kelas prediksinya. Lalu baris ini akan memunculkan gambar seperti ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari kodenya. Lalu coba kita run. Nah, inilah, mohon maaf, saya stop share dulu. Baik, saya ulang lagi, kita run. Nah, maka di sini akan memunculkan gambar data uji tadi, yaitu yang pertama, citra bis sekolah ini ditentukan oleh programnya, yaitu diprediksi bahwa gambar ini adalah bis sekolah. Lalu gambar yang kedua ini bis sekolah, gambar ketiga ini bukan bis sekolah, gambar keempat ini bukan bis sekolah, gambar 5 ini bukan bis sekolah. Nah, hasil gambar ini bukan secara kebetulan, karena gambar ini ditentukan dari data latih yang telah kita masukkan, lalu diproses di LBP, dan uh, diproses di metode SVM, sehingga menghasilkan kelas prediksi ini, dan kodenya benar menentukan kelas prediksi bis sekolahnya dan bukan bis sekolah. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai deteksi bis menggunakan metode LBP dan SVM. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun keliru dalam presentasi karena saya hanyalah manusia biasa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.